Baik, ini juga pertanyaan yang saya udah siapkan sebenarnya, tapi karena durasi TikTok itu sebentar jadi ya tidak cukup ya. Maka saya bikin juga satu konten terkait ini. Jadi pasal 88 Perpres itu menjadi kehilangan konteksnya ketika pasal 74 ayat 1 itu berubah. Jadi kalau pasal 74 ayat 1 awal itu runtut bahwa yang pengelola pengadaan barang jasa itu wajib JF gitu ya, Pokja pemilihan itu wajib JF. Kemudian Pokja pemilihan yang dijabat oleh aparatur sipil negara dan bla 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 itu adalah wajib memiliki sertifikat kompetensi. Terus kemudian PPK Pokja yang berasal dari personil lain itu juga wajib sertifikat kompetensi tahun 2024. Tapi ketika kita rekatkan dengan perubahan Perpres 12 tahun 2021, pasal 74 ayat 1 huruf A, huruf B, dan C itu menjadi kehilangan konteksnya kalau kita baca runtut seperti sebelum dirubah. Karena ini sudah berubah. Dan perubahan itu kedudukannya jauh lebih tinggi daripada pasal awal. Seperti juga pada saat misalkan di acara penjelasan dilakukan adendum kontrak atau adendum dokumen pemilihan, maka adendum itu yang lebih tinggi. Nah, adendumnya gimana? Kalau kita lihat dari adendumnya itu jelas disebutkan pasal 74 ayat 1 huruf A masih berkaitan dengan sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa, artinya JF gitu ya, jabatan fungsional. Kemudian yang berubah konteksnya adalah pasal 74 ayat 1 huruf B. Di situ disebutkan bahwa yang ASN, TNI, Polri atau Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan yang berasal dari TNI, Polri wajib sertifikat kompetensi. Tapi kalau kita konteks dengan perubahan disebutkan Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan yang dijabat oleh aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud huruf pasal 1 huruf B, itu berarti sumber daya perancang kebijakan sistem pengadaan barang jasa. Nah, konteksnya bukan lagi kepada ASN, tetapi kepada sumber ASN yang merupakan sumber daya perancang kebijakan. Ini yang wajib bersertifikat kompetensi kalau dikaitkan dengan pasal 88. Kemudian pasal 74 ayat 1 huruf C itu tadi disebutkan personil lain, tetapi ternyata 74 ayat 1 setelah perubahan itu berbunyi sumber daya pendukung ekosistem yang wajib memiliki sertifikat kompetensi. Maka konteksnya menjadi hilang. Itulah kemudian maka rujukan yang dipakai, yang saya pakai dalam blog saya sebelumnya adalah pasal 74A dan 74B.